Halo, selamat datang kembali di pembelajaran Data Science. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas banyak hal tentang machine learning. Diharapkan, melalui pertemuan ini, kalian bisa belajar dan memahami konsep apa itu machine learning, jenis-jenis machine learning, siapa saja yang berperan dalam data science, dan yang tidak kalah penting, bisa memahami alur proses analisis data dalam konteks data science. Pasti sudah tidak sabar? Langsung saja kita bahas bersama-sama. Secara umum, machine learning dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Khusus untuk reinforcement learning tidak kita pelajari di mata kuliah ini ya, karena dia lebih spesifik, biasanya digunakan untuk kecerdasan buatan. Kita langsung saja bahas tentang apa sih sebenarnya definisi dari machine learning. Di banyak kasus, definisi dari Tom Mitchell ini sering sekali dipakai untuk mendefinisikan machine learning. Secara ringkas, pengertiannya adalah sebagai berikut. Jadi, sebuah komputer belajar jika dia belajar dari pengalaman A, experience, kemudian untuk melakukan sebuah aktivitas T, task, dan performa dari aktivitas tadi diukur dengan menggunakan performance measure atau P. Ya. Bahan baku dari machine learning adalah data historis. Jadi pastikan kita memiliki data historis. Apa itu data historis? Adalah data-data yang sebelumnya sudah pernah ada. Data masa lalu. Dan jangan dibayangkan masa lalu sebagai tahun lalu, 2 tahun. Bisa jadi data masa lalu adalah beberapa detik yang lalu atau bahkan beberapa milisecond yang lalu. Ya. Dari data yang ada, maka nanti kita jabarkan terlebih dahulu ingin melakukan aktivitas apa. Tasknya seperti apa. Salah satu contoh machine learning yang barangkali sering kita temui adalah bagaimana mendeteksi apakah sebuah email spam atau tidak. Email-email yang sebelumnya sudah kita terima, yang sudah ada, nah itu adalah sebuah experience, data historis. Kemudian dalam hal ini aktivitasnya adalah klasifikasi, di mana kita ingin mendeteksi apakah email spam atau tidak. Dalam hal ini targetnya bertipe kategori, yes or no. Kemudian, dari data-data yang sudah ada, pastikan data historis itu memiliki target, yaitu adalah sebuah keterangan apakah sebuah email memang spam atau tidak. Spam atau tidak dilabeli oleh seorang yang ahli di bidangnya, seorang expert yang dia memahami apakah sebuah email spam atau tidak. Bisa dilihat apakah berisi teks, apakah berisi link-link yang berbahaya, atau mungkin keterangan lain yang memang dia paling mengerti apakah itu adalah spam atau tidak. Nah, dari situ, ketika nanti modelnya belajar, model machine learningnya belajar, maka nanti akan dilihat seberapa baik modelnya mendeteksi apakah sebuah email spam atau tidak sesuai dengan jawaban aslinya. Jika hasilnya bagus, sesuai ekspektasi, maka bisa dibilang model machine learning kita sudah baik. Tapi jika hasilnya belum memuaskan, bisa jadi masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dari model yang digunakan. Kita langsung saja bahas satu persatu jenis machine learning agar nanti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Jenis machine learning pertama yang akan kita bahas adalah supervised learning. Apa itu supervised learning? Dari katanya, jika kita terjemahkan adalah sebuah pembelajaran yang diawasi. Dalam hal ini, kita memandu komputer untuk bisa belajar agar sesuai dengan yang kita inginkan. Ciri khas dari supervised learning adalah adanya target di data yang kita miliki. Target adalah sebuah variabel yang ingin kita prediksi. Sebagai contoh, di yang tadi sebelumnya saya sebutkan, saya menyebutkan tentang bagaimana kita bisa mendeteksi apakah sebuah email spam atau tidak. Kita memiliki data dan kita memiliki target. Keterangan apakah sebuah email spam atau tidak itu disebut sebagai target. Sementara nilai variabel-variabel lain yang dimiliki oleh email tersebut, sebagai contoh jumlah teks, jumlah foto, jumlah link, bagaimana penulisan kapital, dan sebagainya, itu yang kita sebut sebagai features. Dalam bahasa statistik, features disebut sebagai variabel independen. Sementara target disebut sebagai variabel dependent. Di supervised learning, secara umum dibagi menjadi 2 jenis model atau 2 jenis algoritma. Yang pertama adalah algoritma regresi. Algoritma regresi adalah algoritma supervised learning yang targetnya bertipe numerik atau angka. Sebagai contoh, kita ingin memprediksi harga rumah berdasarkan variabel-variabel yang dimiliki oleh rumah tersebut. Harga rumah dalam hal ini adalah bertipe data numerik atau angka, sementara variabelnya bebas
bisa bertipe angka maupun kategori. Sekarang kita beralih ke tipe yang kedua untuk supervised learning, yaitu adalah klasifikasi, di mana targetnya atau variabel yang mau kita prediksi bertipe kategori atau non-numerik. Sebagai contoh pada spam tadi, karena dia datanya bersifat yes or no, spam atau tidak, maka dia bertipe kategori. Dalam hal ini algoritma yang kita gunakan adalah klasifikasi. Nah, implementasi dari supervised learning ini banyak sekali. Hampir sebagian besar kasus machine learning adalah supervised learning. Sebagai contoh tentang bagaimana kita bisa membuka HP kita menggunakan sidik jari, maka itu adalah supervised learning. Komputer menggunakan informasi dari sidik jari yang ditempelkan di layar misalnya, dari situ dia akan mengekstrak features-features, dan dari situ dia bisa memprediksi apakah ini memang jari kita atau bukan, yes or no, maka dia adalah klasifikasi. Sama halnya dengan membuka aplikasi menggunakan wajah, menggunakan suara, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh tampilan data untuk permasalahan supervised learning di mana kita memiliki target. Ini adalah data tentang bunga iris atau bunga iris. Nah, bunga ini memiliki 4 features, yaitu adalah petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Petal dan sepal mudahnya adalah tentang mahkota dan putih. Bunga ini memiliki target di mana jenis bunga ini ada 3, iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Nah, apa tujuan dari supervised learning? Dalam hal kategori bunga iris, maka ketika kita memiliki data dari bunga iris, dari mulai sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan kita bukan ahli di bidang perbungaan istilahnya, maka kita dengan mudah bisa meminta bantuan komputer untuk langsung memberikan kita jawabannya ketika kita berikan data bunga, apakah bunga ini masuk ke dalam setosa, virginica, atau versicolor. Nah, pada kasus bank juga sama. Ketika kita memprediksi apakah seorang nasabah layak diberikan pinjaman apa tidak, kita cukup menggunakan data-data yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Di masa depan, kita bisa langsung tahu dengan bantuan machine learning apakah di masa depan orang ini layak diberikan pinjaman atau tidak. Biasanya mereka-mereka yang layak diberikan pinjaman adalah mereka-mereka yang memang dianggap mampu membayar pinjaman yang diberikan kepada dia. Sekarang kita lanjut ke contoh machine learning yang kedua, yaitu adalah unsupervised learning. Perbedaan mendasar dari supervised dengan unsupervised adalah supervised memiliki target, sementara unsupervised learning tidak memiliki target. Jadi, pada dasarnya kita tidak tahu mau memprediksi apa. Nah, tenang saja, justru ini adalah kelebihan dari unsupervised learning. Contoh mudah dari algoritma clustering adalah anggap saja ada seorang pengusaha, pemilik mall, dia ingin mendapatkan insights dari data pelanggan, data customer pengunjung mallnya. Dengan menggunakan algoritma clustering, maka algoritma ini akan mendekatkan data-data customer yang saling mirip satu dengan yang lain dan menjauhkan data-data customer yang saling berbeda satu dengan yang lainnya. Bisa jadi, setelah menggunakan algoritma clustering, maka dia mendapatkan segmentasi pasar atau segmentasi pelanggan dari data yang dia miliki. Dan dari segmentasi data yang terbentuk, dia bisa menggunakannya sebagai dasar strategi marketing ke depannya. Jika kita kembali ke data bunga iris tadi, maka ketika kita menghilangkan targetnya, kita sudah beralih dari supervised ke permasalahan unsupervised learning. Nah, berikut adalah contoh-contoh algoritma yang bisa kita gunakan baik untuk supervised maupun unsupervised learning. Di supervised learning kita memiliki regresi di mana targetnya adalah numerik. Kita bisa menggunakan linear regresi, kita bisa menggunakan support vector machine, random forest regression, decision tree regression, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga bisa menggunakan klasifikasi ketika targetnya bertipe kategori. Kita bisa menggunakan decision tree classification, support vector machine, random forest, logistic regresi, dan masih banyak lagi. Pada unsupervised learning, kita akan menggunakan clustering. Beberapa algoritmanya adalah K-means clustering, hierarchical clustering, self-organizing maps, dan masih banyak lagi. Di akhirnya nanti biasanya kita ingin melakukan sebuah prediksi. Baik permasalahannya supervised maupun unsupervised learning, maka kita ingin mendapatkan sebuah jawaban di masa depan tentang apa yang harus kita lakukan, atau setidaknya jika sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan, kita bisa menerapkan strategi mulai dari sekarang. Baik strategi untuk meraih atau mengusahakan prediksi tersebut, atau strategi agar menjauhi agar prediksi tersebut tidak terjadi atau setidaknya meminimasi dampaknya. Nah, ketika nanti model itu sudah jadi, maka tahapan yang paling menantang adalah tahapan deployment. Adalah tahapan di mana user atau pengguna model kita bisa menggunakan model kita.
kita bisa membuat sebuah aplikasi berbasis software, kita bisa juga membuat aplikasi berbasis web, atau paling sederhana kita bisa menunjukkan model machine learning dan biarkan user bisa menggunakan model yang sudah kita buat. Nah, dalam penerapan model deployment ini, maka ini adalah salah satu tahapan yang cukup menantang karena diperlukan lebih dari satu orang untuk bisa merealisasikan hasil model deployment yang baik. Contoh sederhananya adalah data scientist tidak bisa melakukan itu semua sendirian. Dia butuh peranan dari banyak orang. Seperti misalnya seorang data engineer. Data engineer dalam hal ini berprofesi sebagai orang yang merapikan data dan memastikan dia bisa memberikan data yang berkualitas kepada sang data scientist. Seorang data scientist juga memerlukan bantuan dari orang yang ahli di bidang tentang topik yang sedang dikerjakan. Sebut saja sebuah tim bisnis. Mereka-mereka ini adalah memang orang-orang yang paham tentang topik yang sedang dikerjakan. Jika seorang data scientist mengerjakan permasalahan tentang dunia medis, maka tentu data scientist ini perlu pertimbangan dari mereka-mereka yang paham tentang dunia medis. Atau ketika seorang data scientist mengerjakan proyek tentang dunia perminyakan, pertambangan, dan lain sebagainya, maka dia setidaknya harus memahami, atau jika tidak paham, dia bisa bertanya kepada mereka-mereka yang ahli di bidang tersebut. Dalam konteks ketika model yang ingin diberikan dalam bentuk software, maka data scientist juga perlu bantuan software engineer. Software engineers adalah orang-orang yang memang ahli di bidang pembuatan software. Jika software yang dihasilkan ingin digabungkan dengan teknologi cloud, atau mungkin ingin digabungkan dengan ekosistem IT yang sudah ada di perusahaan, maka dia juga pasti memerlukan bantuan tim IT yang memang paham tentang teknologi tersebut. Jadi di sini bisa digambarkan bahwa seorang data scientist bukanlah seorang single fighter. Dia bukanlah satu orang yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi di dunia nyata, data scientist juga butuh banyak bantuan dari pihak-pihak lain untuk bisa merealisasikan model tersebut di dalam dunia nyata secara real time. Nah, berikut adalah proses secara keseluruhan tentang bagaimana kita nanti akan melakukan proses analisis data. Pada beberapa proses ini, secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian riset, kedua adalah bagian development, yang ketiga adalah bagian production. Pada bagian riset ini kita akan banyak mengkaji tentang bagaimana mendefinisikan masalah, memahami kualitas data, dan memahami variabel-variabel yang ada di dalamnya, memahami tentang bagaimana data itu sudah bisa kita buat menjadi bersih, berkualitas, memenuhi syarat untuk bisa dilakukan proses selanjutnya, itu adalah tahapan modeling ya. Kemudian dari tahapan modeling ini nanti akan masuk ke dalam ranah para software engineer, bagaimana membuat aplikasinya dan sebagainya. Jika rekan-rekan melihat tampilan ini tampak rumit, maka kita akan mempermudah semuanya dengan menggunakan sebuah software yang disebut sebagai Orange, yang dia berbasiskan kepada bahasa pemrograman Python. Sehingga dengan menggunakan Orange, kita bisa langsung melakukan sebagian besar proses itu, mulai dari data understanding, data preparation, modeling, bahkan sampai dengan tahapan deployment dan bisa melakukan prediksi secara real time. Jadi mudah bukan untuk bisa belajar data science tanpa harus betul-betul menguasai bahasa pemrograman. Tentu saja, jika teman-teman bisa memahami bahasa pemrograman, baik Python maupun R, itu adalah nilai plus bagi teman-teman semuanya. Di bagian riset, maka ada beberapa tahapan yang harus kita pahami alurnya. Yang pertama adalah business understanding. Di tahapan ini kita akan mendefinisikan masalah sehingga jelas apa tujuan kita mengolah data. Yang kedua adalah data collection. Pastikan kita sudah memiliki data yang dibutuhkan. Kita kumpulkan data dari beberapa sumber yang relevan. Selanjutnya adalah data inspection. Pada tahapan ini kita menginspeksi, mengidentifikasi data, dan pastinya kita harus memahami data yang kita miliki, mulai dari variabelnya, jenis-jenis datanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah feature engineering. Di tahapan ini sering juga disebut sebagai data pre-processing. Kita membersihkan data, mempersiapkan dan mengekstraksi data, sekaligus menyiapkan feature-feature apa saja yang diperlukan. Pastikan data yang nantinya akan kita buat model machine learning-nya sudah siap. Nah, persiapan data adalah tahapan feature engineering atau data pre-processing. Tahapan selanjutnya tidak kalah penting adalah feature selection. Bisa jadi kita memiliki banyak sekali feature dan kita akan memilih feature atau variabel mana saja yang relevan untuk model yang akan kita buat nantinya. Tahapan selanjutnya adalah model building. Di sini adalah tahapan di mana proses machine learning digunakan. Kita akan menggunakan algoritma yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Di tahapan ketujuh adalah model evaluation. Di tahapan ini kita mengevaluasi performa dari model machine learning yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya adalah beberapa ilustrasi bagaimana nanti hasil dari model machine learning ketika ia sudah selesai dibuat dan digunakan. Sebagai contoh di sini adalah tampilan untuk model regresi, di mana kita akan berusaha memprediksi waktu tempuh perjalanan berdasarkan jumlah pesanan, jumlah traffic light, dan jarak yang ditempuh. Dari situ nanti dengan menggunakan algoritma linear regresi, kita bisa mendapatkan formula sebagai berikut. Nah, formula ini juga bisa disebut sebagai pengetahuan atau knowledge. Kemudian ini adalah salah satu contoh untuk permasalahan klasifikasi, di mana kita akan berusaha mengklasifikasikan binatang berdasarkan spesifikasi atau features yang dimiliki binatang tersebut. Apakah dia berambut, berbulu, menyusui, bertelur, dan seterusnya. Dari data yang kita miliki akan dibuat sebuah model, salah satunya model decision tree. Dan ini adalah contoh model decision tree yang nanti akan dihasilkan. Ini adalah tampilan data hasil pengolahan data menggunakan software Orange. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa pertanyaan pertama yang paling atas adalah menyusui. Kita bertanya apakah binatang tersebut menyusui atau tidak. Jika 1 artinya menyusui, jika 0 artinya tidak menyusui. Jika dia menyusui 1, maka dia ke sebelah kanan dan model akan yakin 100% bahwa dia adalah tipe jenis binatang mamalia. Jika dia tidak menyusui, maka dia akan ke sebelah kiri. Lalu ditanya lagi pertanyaan selanjutnya, apakah dia berbulu atau tidak. Bulu di sini artinya bulu seperti burung ya. Nah, jika dia berbulu, maka dia ke kanan dan model akan 100% yakin bahwa itu adalah jenis binatang burung. Jika tidak, maka ke kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari model decision tree. Bagaimana dengan unsupervised learning? Anggap saja kita kembali ke permasalahan Boss-Moll tadi. Maka kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil cluster di mana terbentuk 4 cluster. Terdapat beberapa orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Bisa jadi nanti pemilik perusahaan atau pemilik mall berfokus kepada mereka yang klasternya berukuran besar. Atau bisa juga setiap klaster maka memiliki strategi marketing yang berbeda-beda. Baik, demikian kita sudah belajar banyak tentang machine learning, definisi machine learning, supervised learning, unsupervised learning. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana salah satu contoh implementasi dari setiap contoh machine learning tadi. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah teman-teman diharapkan sudah bisa membayangkan di kehidupan nyata ternyata banyak sekali aplikasi machine learning yang ada di sekitar kita. Pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk belajar lebih lanjut tentang data science. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.